Tahu betul kan? Apa? Ajawek dulu. Ajawek dulu. Apa dah yo tu? Tahu betul. Apa? Hei, ajawek apa tu ni? Hei, apa yo ni? Ajawek apa betul? Dua. Betul betul bang. Betul betul saya bang. Jalan pak. Kau baik pakai jubah tu lah. Kencang Kau baik pakai jubah tu lah. Jangan kencang. Ya, kau kira nak beli kau tu. Angkat. Tuang. Untuk yang naik. Hari ini suruh kamu mulai. Ini siap merah lah. Ya, pejabat tahu kita. Tak tahu dak mah. Dari kau mah. Masih lagi dari kau. Dia nak bukti ya. Lu sakit ada lagi. Lu pajak tadi tu. Kapan dong kau? Juang mah. Kalau di rumah tu bapak di sini. Apa? Ada panjang nanti. Ini itu lagu dua. DPO kan yang mencuri minyak dulu, yang spesialis yang viral dulu nak, yang spesialis kolong bawah kolong to, kira. Balas kepen ai. Lagi 50 kan? Labia 50 20 balos sama lamse 7 apa? Do 7. Minimal 5, tu labia tu 20, labia 50 kan? Barang orang main tu tu, barang pek. Bagi mau orang pek. Pek. Nyasa. Iya bang. Dia menyasa. Masa bang. R nak. Servis kan? Iya. Dengan kasus pencurian. Iya. Ya. Lah, jangan buat lagi. Yang ada di Kota Padang, sekitaran 8 TKP lebih yang telah dilakukan oleh pelaku sendiri. Berarti ini sebelum pelakunya ini sendiri DPO ada berapa lama ini? Untuk pelaku sendiri DPO sekitar 2 bulan lebih, sedangkan untuk rekan pelaku yang 3 orang duluan kita amankan. Untuk pelaku diamankan di mana ini? Untuk pelaku kita amankan di Jalan Dr. Muhammad Atta, Kecamatan Pau, Kota Padang. Ini mantan residivis juga atau bagaimana?
Dan itu menurut keterangan dari pelaku merupakan mantan residivis dengan perkara narkoba. Dari jajaran Polsek Bekasi Utara, Polres Metro Bekasi Kota ingin menyampaikan hasil pengungkapan kasus terkait laporan dugaan tindak pidana pencurian di Bekasi Roda 2 yang dimana ternyata merupakan laporan fiktif, rekayasa ataupun palsu. Kenapa hal ini harus kami proses dan kami sampaikan kepada publik terkait peristiwa ini? Karena hal tersebut sangat berdampak ke masyarakat secara luas, membuat masyarakat resah, takut, dan tentunya bingung dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Peristiwa ini terungkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2026 setelah dua orang berinisial S, usia sekitar 55 tahun, beralamat di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara, dengan inisial AS, usia sekitar 57 tahun, beralamat di Jalan Marin 2, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, mendatangi Mapolsek Bekasi Utara dan melaporkan telah terjadi aksi pembegalan di wilayah Jalan Paku, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Kedua orang tersebut mengaku menjadi korban pembegalan oleh 4 orang tak dikenal yang membawa senjata tajam dan merampas sepeda motor miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel kami dari Polsek Bekasi Utara bersama piket fungsi langsung melakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian perkara. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan pengecekan terhadap sejumlah keterangan yang diberikan oleh pelaku, petugas menemukan berbagai kejanggalan. Keterangan para pelaku dinilai tidak konsisten dan berbelit-belit. Kemudian hasil pendalaman lebih lanjut akhirnya mengungkap bahwa peristiwa pembegalan tersebut tidak pernah terjadi. Pelaku kemudian mengakui bahwa laporan yang disampaikan bahwa pihak kepolisian merupakan rekayasa. Mereka membuat laporan palsu dengan tujuan untuk memperoleh dokumen kepolisian yang dapat digunakan untuk pengajuan klaim asuransi kendaraan serta menghindari kewajiban pembayaran cicilan kendaraan kepada pihak leasing. Akibat dari perbuatannya tersebut, kami menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yaitu berinisial S, usia sekitar 55 tahun, yang beralamat di Sunter Agung, Jakarta Utara, dan kami sangkakan pasal 361 KUHP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana setiap orang yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Tentunya kami dari Polsek Bekasi Utara menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan keterangan atau membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta kepada pihak kepolisian. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secara profesional dan dilakukan verifikasi guna memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Polsek Bekasi Utara juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menindak setiap bentuk penyalahgunaan laporan yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan pelayanan kepolisian. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan komitmen dari kepolisian dalam menjaga integritas penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Bang, kalau dalam proses laporan dia katanya sempat dibegal, dilukai atau gimana katanya, Bang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia menyampaikan dibegal oleh beberapa orang dan diancam menggunakan senjata, dan akhirnya anggota kita mengecek ke tempat kejadian perkara. Setelah dicek ke tempat kejadian perkara, banyak kejanggalan-kejanggalan
yang tidak bisa bertanggungjawabkan skenario dia, artinya dia tidak bisa mengelak dan ternyata kita ungkap bahwa laporan tersebut merupakan laporan palsu. Kalau kendaraan roda 2-nya itu sebenarnya dia kemanain bang? Katanya kan dia sempat itu kan apa Ini namanya? hasil pendalaman pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan menjadi korban penipuan hipnotis ya Pak ya, penipuan hipnotis di wilayah Polsek lain di Tanjung Jaya, tapi ini sedang kita dalami karena dari pihak leasing katanya kalau hanya kaitan dengan perkara penipuan bukan terkait curas itu tidak bisa keluar asuransi, tapi ini sedang kita dalami. Itu pengakuan awal daripada tersangka. Dia seorang diri ya pelakunya? Dia seorang diri yang ditemani oleh saksi tadi. Saksi yang satu hanya menemani aja untuk membuat laporan. Dia tidak mengetahui rencana daripada pelaku ini. Tanda. Ya, mana itu? Oh, gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.